Pak, izin Pak. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Pemerintahan di daerah Gunung Besar. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri. Yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Ghorim. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, wabil khusus saudara kita, keluarga besarnya hari ini sedang didatangi oleh musibah. Seperti yang kita ketahui, pada malam hari ini kita hadir, kita datang. Oleh karena itu, tidak ada kata lain melainkan kita bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah saudara kita ini. Seperti yang kita ketahui bersama, telah berpulang ke hadirnya Allah salah seorang daripada keluarga kita, saudara kita, yaitu Bapak Abdul Khair bin Taharudin, dalam usia 61 tahun kalau dalam tulisan ini. Iya Pak ya, 61 tahun. Beliau meninggalkan istri, kemudian 3 orang anak, 1 orang menantu, 4 orang cucu, dan meninggalkan kaum kerabat andai tolan yang tercinta. Kemudian ke hadapan ikutan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, izin ini Pak, saya baru pertama kali ini Pak ke Arga Makmur ya Pak ya. Ibu-ibu terdengar suara saya? Terdengar Pak. Jadi tidak perlu saya ngencang-ngencang. Kemudian Bapak, ini bahasa saya ini kan bisa dipahami ya Pak ya. Kalau Bengkulu itu kan sudah umum ya Pak ya. Tapi kalau bahasa Bapak, saya ngerti dikit-dikit, tapi menyebutkannya tidak bisa, Pak. Mungkin karena baru. Mudah-mudahan ke depannya insya Allah pelan-pelan beguyur gitu. Belajar kita bahasa kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan kajian tausiah ini, terlebih dahulu kepada orang tua saya yang ada di sini, guru-guru saya mohon maaf. Izin untuk menyampaikan tausiah. Siapa tahu tausiah ini kurang mantap, kurang lemak dari selero. Tapi itulah bisa saya, tidak lebih daripada itu. Ya Pak ya. Kita ngajinya santai bae malam-malam. Kita sholat maghrib sudah, makan sudah, yasin talilan sudah, doa sudah. Tinggal nunggu tidur baik lagi. Jadi
Memang waktu kita sedang bersantai-santai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja. Pada malam hari ini saya hendak menyampaikan sebuah firman Allah yang kira-kira bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulun nafsun dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Paham Pak terjemahannya? Itu bukan bahasa kita Pak, itu bahasa orang luar negeri situ. Bahasa orang Arab situ. Kalau bahasa kita kira-kira begini. Setiap diri itu pasti merasakan mati. Kemudian kepada kamilah kamu itu dikembalikan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita segala-galanya. Jadi kalau kita dengarkan kalimat singkat tadi, setiap diri pasti merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu kembali. Itu kalau didengar sepintas Pak ya. Itu kalimat tuh biasa-biasa baik Pak. Sepertinya tidak ada gergetnya itu. Biasa-biasanya. Tetapi kalau kita mencoba sedikit saja untuk memikirkannya, ternyata kalimat ini sangat dalam. Kenapa sangat dalam? Kalimat ini bermakna sebagai berikut. Setiap diri pasti merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu tuh kembali. Ternyata dia tuh cerita tentang diri kita, Pak. Di mana batang tubuh kita, badan kita, jasad kita itu kan sebuah itulah Pak ya. Ya kan Pak? Setiap kita kan punya badan sebuah. Betul Bu? Kalau dua tak? Kalau ibu-ibu wajar dia punya badan dua. Kalau bapak tidak wajar. Karena ibu pernah hamil Pak. Kalau kita memang badan kita sebuah kalau dari dulu sampai kini. Kalau ibu-ibu pernah dia berbadan dua. Tidak pacak juga kita tanya dia. Nah rupanya pada batang tubuh yang satu itu terdapat dua diri Pak. Ada diri yang mati, ada diri yang kembali. Ya Pak ya? Ada diri yang mati, ada diri yang kembali. Jadi karena kajian kita kok sedikit agak apa ya, agak dalam-dalam dikit lah gitu. Makanya saya nyampaikannya santai. Jadi pada batang tubuh yang satu itu terdapat dua diri. Ada diri yang mati, ada diri yang kembali. Oleh karena cerita ini adalah cerita diri kita sendiri, sebenarnya kita wajib tahu itu. Kita wajib tahu, Pak. Walaupun saya tahu, terkadang banyak laki tidak tahu. Tapi tidak apa-apa. Karena ada ustadz yang akan menjelaskan. Ya, Pak ya? Jadi, ada diri yang mati, ada diri yang kembali. Nah, untuk menguji kebenaran kalimat Tuhan ini, maka saya biasanya melemparkan pertanyaan, Pak. Jadi saya coba dulu melemparkan pertanyaan kepada bapak-bapak sebelah kanan saya. Boleh saya bertanya, Pak? Betul, Pak? Bapak sebelah kiri saya, boleh saya tanya? Pamitan dulu, Bu. Tidak boleh kita langsung bertanya. Pamit dulu. Kata bapak-bapak, boleh. Kalau ibu-ibu saya tanya juga. Siap, Bu? Siap. Bapak, saya nak bertanya. Bapak pernah tak nengok orang meninggal? Pernah, Pak ya? Yang sebelah kiri saya pernah? Saya dengar ada bapak kita mengatakan belum tuh, saya tertawa. Bukan apa-apa, ini istimewa bapak ini. Dia lebih bisa nebak cerita saya.
Jadi sebanyak ini mengatakan sudah, beliau cuma yang mengatakan belum. Tapi walaupun itu Pak, kita coba lempar ibu-ibu. Ibu-ibu pernah tak nengok orang meninggal? Pernah. Berarti Bapak sore yang mengatakan belum. Kira-kira siapa yang benar lah kok? Yang banyak, ya. Kalau dalam pemilu yang menang itu yang banyak. Tapi kalau agama yang benar itu yang menang. Walaupun beliau seorang. Jadi Pak, sebenarnya yang kita tengok, yang tertelentang, yang dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Mungkin itu yang pernah kita tengok. Ada Pak? Iya Bu? Itu tuh sebenarnya bukan orang meninggal, tetapi orang yang ditinggalkan. Ya Pak? Iya. Jadi yang tertelentang, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, itu adalah orang yang ditinggalkan. Kalau orang yang meninggalkan itu adalah ruh. Itu. Saya juga belum pernah nengoknya Pak. Jadi menang beliau. Beliau belum pernah nengok. Benar, beliau belum pernah nengok orang yang meninggalkan. Karena yang meninggalkan itu adalah ruh. Kalau zaman dulu siapa pacak jawab pertanyaan boleh bagi. Jadi ngaji kita tuh dikit-dikit tapi ada hasilnya Pak. Sampai di rumah kelak mulailah kita tes orang rumah. Kamu lah pernah nih orang meninggal? Sering. Sering. Kalau saya belum pernah. Mulailah kita ceramah depan orang rumah. Kalau kamu nak tahu yang kamu tengok selama ini bukan orang yang meninggal, tetapi orang yang ditinggalkan. Yang meninggalkan itulah rohnya. Mulailah kita mendapatkan sebuah pengetahuan. Jadi dari situ dulu. Nanti dari situ dia berkembang cerita ini Pak. Itu dia. Makanya Allah katakan pada batang tubuhmu yang satu ada diri yang mati. Itulah yang ditinggalkan tadi Pak. Ada diri yang kembali. Itulah roh tadi. Paham Ibu? Batas ini paham? 1 poin simpan. Jadi Pak Mahyudi santai baik kita ngaji. Apa kalau nanti kita tidak pacak balik malam, kita malam kita di sini Pak. Itu. Nah kalau yang mati itulah batang tubuh, itu dikubur. Selesai urusannya itu Pak. Nah sekarang roh itu kembali kepada Tuhan. Iya Pak? Iya Bu? Karena roh itulah diri kita. Roh itulah diri kita Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kalau Bapak Ibu sehari-hari itu bisa dengar, bisa nengok, bisa mencium, bisa berkata, bisa berpikir, bisa merasa, itu sejatinya roh kita itu Pak. Yang mendengar telinga kita tuh roh kita. Nengok tuh roh kita. Buktinya kalau malam-malam kan kita tidur Pak. Betul? Betul Bu? Pertanyaannya, telinga kita hilang tak? Tidak kan? Pertanyaan kedua, pacak tak telinga kita dengar kalau kita sedang tidur? Tak pacak kan? Pacak tak dia nengok kalau kita sedang tidur? Tak pacak. Nah, pernahkah kita bertanya, kenapa orang sedang tidur itu telinga ada tak pacak dengar? Mata ada tak pacak nengok? Hati ada tak pacak merasa? Otak ada tak pacak berpikir. Kenapa? Karena yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, yang berpikir di otak, itu adalah roh. Saat itu dia keluar Pak. Keluar dia Pak. Ya Bu? Yang benar baik Pak Ustadz. Kami tengok suami kami itu kalau lagi tidur masih dia masih hidup dia.
Kalau rohnya keluar berarti dia mati. Nah, inilah persoalan kita, Pak. Kita lupa. Sewaktu roh tadi di genggaman Allah, ya, sewaktu roh tadi di genggaman Allah, yang tubuh badan jasad itulah hidup, Pak. Lah hidup dia tuh. Nah, kalau kita nak ngajari di pangkalnya nian, tengok surat At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju mim baini sulbi wa tara'ib. Itu bahasa orang luar negeri, Pak. Biarlah kalau kita tidak ngerti artinya ada apa-apa, bukan bahasa kita. Nah, kalau dalam bahasa kitanya, hendaklah manusia itu berpikir dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dari air sulbi. Nah, kalau kayak bapak-bapak, dah saya ceritakan, paham bapak tuh. Kayak ibu-ibu juga tidak perlu saya ceritakan, ngerti dia tuh. Dari air itulah. Nah, zaman kita sekolah dulu, air itu dibawa ke laboratorium. Ditengok dengan mikroskop. Ternyata 1 sendok makan air itu, di dalamnya terdapat jutaan ekor makhluk. Palanya acak telur ayam, badan panjang, ekornya cambuk. Wah, begitu. Jadi seketika ayah kita memancarkan ke dalam rahim mak kita, dia bergerak. Bergerak dia. Apa yang dia cari? Yang dia carilah telur perempuan. Telurnya mak kita. Gitu nah. Jadi, walaupun ayam bertelur, manusia juga bertelur, Pak. Cuman telurnya tidak keluar. Nah, itulah yang dikejar oleh makhluk kecil tadi. Kalau dia dapat mencapai telur tadi, maka membuah dia. Menjadi dia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, besar dia, Pak. Dia bernapas, dia bergerak, dia berjalan, dia berlari, dia berkembang, dia hidup. Ingat, roh belum ditiupkan, dia lah hidup. Badan kita tadi. Nah, kita tidak tahu siapa yang hidup ini. Nah, yang hidup di dalam badan, di saat roh belum ditiup, namanya jiwa. Apa, Pak? Namanya jiwa. Ini kadang-kadang kita antara jiwa dengan roh ini sama baik. Makanya kita bingung. Seketika Allah berkata pada surah Az-Zumar, apa kata Allah? Sesungguhnya akulah yang menggam roh orang yang sudah mati. Aku pula yang menggam roh orang seketika hidup waktu dia sedang tidur. Menahan yang satu karena bangkainya lah hancur di tanah, melepaskan yang satu karena bangkainya masih tidur di atas kasur. Sesungguhnya kejadian ini adalah sebuah pertanda bagi mereka yang berfikir. Jadilah diceritakan kalau cerita ini. Jadi yang hidup dalam tubuh badan jasad seketika kita sedang tidur namanya jiwa. Kalau roh, dia keluar. Jadi fungsi jiwa itu menghidupkan badan. Kalau fungsi roh itu mendengar, melihat, mencium, berkata, merasa, berfikir. Nah, batas ini lah 2 poin kuliah kita malam ini. Ya, Pak ya? Nah, setelah batang tubuh tadi berusia 4 bulan 10 hari, barulah roh tadi, diri kita tadi, ditiupkan Allah ke dalam tubuh. Keterangannya ada pada surat Sajadah ayat 9. Summasawahu wa nafaqo fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika batang tubuh itu sudah sempurna bentuknya dalam kandungan makmu, maka aku tiupkan roh ke dalamnya. Nah, roh itu kita itu, Pak. Tiupkan. Selesai. Maka hiduplah kita. Pacak berjalan, pacak mendengar, melihat, berkata, berpikir, merasa. Selesai sebuah cerita.
Nah, suatu ketika nanti, kata Allah, jiwa keluar dari tubuh, roh juga keluar dari tubuh, maka itulah yang disebut dengan kematian. Apa Pak? Kematian. Seperti yang terjadi pada sanak kita ini, keluarga kita ini. Jiwanya keluar, rohnya juga keluar, maka terjadilah kematian pada tubuhnya. Kalau jiwa tergantung antara bumi dan langit, kalau roh kemana? Rohnya kemana Pak? Ayo. Gawat kalau kita tidak tahu Pak. Gentayangan gitu Pak. Belum tahu Pak ya? Jadi roh itu pergi ke alam barzah Pak. Nah di alam barzah itu Pak, menurut cerita Allah dan Rasul, karena saya belum menak situ. Ya, menurut keterangan Allah dan Rasul, di situ tuh kita butuh rumah Pak. Kita butuh kendaraan. Kita butuh pakaian, kita butuh makanan, kita butuh minuman, kita butuh segala-galanya. Makanya gambaran kehidupan hari ini sebenarnya menggambarkan kehidupan di hari berikutnya. Bayangkan Pak, kalau kita tidak berduit, beli makanan tidak pacak, minuman tidak pacak, beli rumah apa lagi, beli kendaraan apa lagi, pokoknya tidak pacak segalanya. Miskin kita Pak, tidak makan, tidak minum, akhirnya kita jadi gembel. Padahal manusia banyak. Itu di dunia. Nah, apa yang terjadi kalau kita masuk kepada alam berikutnya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada baju dan pakaian, tidak ada kendaraan, tidak ada rumah. Bisa Bapak rasakan hari ini, apa rasanya? Tidak dia enak Pak. Itu. Makanya jauh-jauh hari Allah dan Rasul menceritakan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha minas samawati wa rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu bihi mutasyabiha wa hum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Apa terjemahannya Pak Ustaz? Nah, Muhammad, tolong sampaikan kepada umat kamu itu, kalau nanti rohnya keluar dari tubuhnya dalam artian kematian, akan kutunggu dia di suatu perkampungan bernama syurga. Di situlah ada sebuah rumah, atapnya perak, dindingannya emas, lantainya mutiara merayakut, di bawah lantai ada 4 sungai. Sungai arak, sungai madu, sungai susu, sungai air tawar. Di dalamnya banyak perabot, banyak makanan, banyak pelayan. Ada kendaraan. Pokoknya luar biasa. Artinya Tuhan itu menjelaskan kepada kita, setelah kita mati, berpindah alam, kita butuh rumah. Kita butuh kendaraan. Butuh baju dan pakaian, butuh makan, butuh minum. Nah, kalau kita tidak ngerti cerita ini, yang kita takutkan, pas kita mati, kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kenapa seperti itu? Karena barang-barang di situ dibeli kan loh Pak. Dibeli dengan uang akhirat. Yang sering kita sebut pahala-pahala itu Pak. Oh ini berpahala, ini berdosa. Nah, pahala itu duit akhirat artinya. Itulah makanya orang-orang tua kita dari kecil kita diajarkannya sholat, ngaji, puasa, dan seterusnya tadi. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan biaya, modal hidup di alam berikutnya. Itulah makanya kita disuruh berbuat baik dan benar, jujur, ikhlas, sabar, supaya kita bisa mencetak duit akhirat pada waktu itu. Intinya, jadilah orang baik. Jadilah orang benar. Orang ikhlas, tulus, dan sabar. Jadilah orang itu. Nah,
Tapi ingat, cak kita bapak-bapak ini bukan main baiknya, Pak. Waktu kita sudah beristri, kita biayai anak orang, Pak, karena dia adalah bini kita. Pas lahir anak, kita biayai anak, kita kasih makan, minum, kita kasih pakaian, kita sekolahkan sampai dia jadi profesor doktor. Nah, semua usaha kita yang kita lakukan kepada anak, itu nanti akan diganti dan dibayar oleh Allah dengan uang akhirat. Nah, uang akhirat inilah untuk membeli fasilitas berikutnya. Makanya kita kalau kita membiayai anak, membiayai istri, tidak ikhlas. Jangan diupati terus. Woi, kau ini minta duit terus. Kau ini melawan. Aku biayai duit lah habis. Macam-macam. Jangan diupati, Pak. Nanti batal semua uang akhirat tadi. Itu. Apalagi yang muda-muda. Kalau ada acara beralek. Kalau orang Padang ngomong beralek. Kalau bahasa itu apa, Pak? Bimbang apa tuh? Orang pernikahan itu. Itu anak-anak muda itu rajin bekerja, Pak. Membantu, ada orang meninggal, membantu. Itu pahala bagi mereka. Itu uang akhirat bagi mereka. Nah, jadi kalau saya perhatikan, khususnya kita orang Indonesia ini, orangnya baik-baik, Pak. Bersifat gotong royong, saling santun menyantuni, saling harga menghargai, saling tolong menolongi. Insya Allah orang kita ini banyak. Pahalanya sudah banyak. Uang akhiratnya sudah banyak. Lah bisa beli rumah, kendaraan, perabot, macam-macam. Kira-kira begitu. Tapi yang saya khawatirkan, Pak. Yang kita khawatirkan, Ibu. Barang ini kan stempel dulu. Supaya pahala kebaikan kita ini jadi duit, distempel dulu oleh Allah dan Rasul. Tag. Baru jadi duit dia. Pertanyaannya, Pak Ustadz, stempelnya itu apa? Nah, kata Rasul stempelnya itu, Pak Abu Fikri, sholat. Nah, kalau dia sholat, semua kebaikan itu akan berubah menjadi uang akhirat. Akan bisa dibuatkan rumah, kendaraan, pakaian, makan, minum, dan fasilitas di alam berikutnya. Makanya kata Allah dan Rasul dalam hadis, inna awala yuhasibu min amali bani Adam as-sholah. Di akhirat nanti yang pertama kali Allah cek tentang amaliyah kita, sholatnya itu. Kalau bagus sholatnya, baguslah semua amaliyahnya, karyanya, kebaikannya. Kalau tidak bagus sholatnya, tidak baguslah amaliyahnya, karyanya, semua pahalanya. Tidak bagus, kata Allah dan Rasul. Tapi kalau sholatnya tidak ada, tidak pacak dihitung, Pak. Awak kita baik, awak kita penyantun, kalau tidak sholat, tidak jadi distempel, tidak jadi duit. Apalagi ibu-ibu. Kita cemburu dengan ibu-ibu nih, Pak. Surganya lebih banyak daripada kita. Nah, ceritanya cuma Pak Ustadz. Nah, dulu, di zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi ini kan ikut berperang, Pak. Jadi kalau dia gugur, mati syahid, dapat surga dan terhormat. Kalau dia tidak gugur, tetap dapat surga, mendapatkan harta rampasan perang. Jadi ibu-ibu ini cemburu. Protes lagi Nabi. Iya, dengan Rasul dia cemburu, apalagi dengan bapak-bapak. Maaf Bu ya, jangan tersinggung. Awak ya ni Pak. Kata beliau-beliau itu, kata ibu-ibu tadi, ya Rasulullah, kami ini cemburu nih nengok bapak-bapak. Maksud ibu apa? Bapak-bapak itu kan berperang terus ikut dengan Anda. Kalau dia mati syahid, masuk surga. Kalau tidak mati, tetap masuk surga, tapi dapat harta rampasan perang. Lah kami ini tidak pula surga itu. Kata Rasulullah, boleh Ibu, tapi tidak mesti ngikut juga, katanya. Lah kenapa? Kami pengen surganya itu ya Rasulullah.
Oke, kata Nabi. Sebenarnya surga ibu-ibu ini lebih banyak daripada bapak-bapak. Kenapa? Ibu-ibu ini berperan melayani bapak, melahirkan anak bapak, mencuci pakaian keluarga, memasakkan keluarga, dan banyak lagi. Sedangkan seketika ibu-ibu itu melahirkan satu anak, itu kalau dia wafat, syahid hukumnya, surga. Kalau dia tidak mati, cak mana ya Rasulullah? Tetap surga. Kalau anaknya seorang, surganya sebuah, Pak. Jadi beruntung anak yang banyak. Kan lemak gitu kan. Kita surga kita sebuah, surga ibu-ibu tergantung jumlah anak. Kan kita malah yang cemburu, Pak. Artinya amannya ibu-ibu tuh. Tetapi sayang 1000 kali sayang, amal itu, pahala itu, uang akhirat itu, karena belum distempel tadi, tidak jadi duit. Bahasa kitanya kan tidak sembayang tadi, tidak jadi duit. Tidak pacak belanja di alam berikutnya. Lah kita tidak tahu, Pak, kapan kita pindah ke alam berikutnya. Cak saya nih, Cak Iyo nih yang ceramah malam ini. Jangan-jangan malam kelak pindah saya nih. Cak itu juga bapak-bapak, ibu-ibu. Ya kan, Bu? Ah, itu. Jadi kita jangan main-main. Apalagi kita tahu kita orang baik, orang benar, orang jujur, orang ikhlas, banyak memberikan kebaikan kepada siapapun, berarti pahala kita lah banyak. Uang akhir kita lah banyak. Jangan sampai tidak sholat. Tidak distempel tadi, Pak. Tidak ada duit. Pas kita masuk alam berikutnya, yang kita tengok padang pasir tandus. Mataharinya di atas kepala. Di bawahnya panas, mendidih api. Awak telanjang bulat. Tidak berbaju. Tidak berkendaraan, tidak berumah, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Selama-lamanya. Wais, gawat, Pak. Iya, kecuali kalau di akhirat lah ada mati lagi, itu apa boleh buat? Ada tundaan namanya. Ini tidak, selama-lamanya seperti itu. Jadi penderitaan kita di alam berikutnya sebenarnya itu ulah kita sendiri. Kita lah nengok orang tua kita lah meninggal, bak lah meninggal, emak lah meninggal, keluarga kita lah pergi, lah pindah galau. Artinya apa? Sebentar lagi kita. Nah, diceritakan oleh Allah dan Rasul pada kitab Quran, sejarah kehidupan itu seperti itu. Setelah kamu hidup hari ini di sini, stop, pindah ke alam berikutnya. Apa yang terjadi di sini sebagai kebutuhan kamu, di alam berikutnya kamu butuh rumah juga, butuh kendaraan juga, makanan, pakaian, minuman, dan kendaraan. Siapkan hari ini. Intinya tuh, walaupun pahala kita dikit, kebaikan kita dikit, sholat itu jangan ditinggal. Itu intinya itu, Pak. Itu. Kami ini, Pak, enggak sholat, tapi bacaannya belum hafal. Kita belajar. Bacaanlah pacak, Pak, tapi belum tahu terjemahannya. Tidak apa, kita lanjut. Yang penting perintah Allah itu kita laksanakan. Masalah maksimal dan maksimal, itu urusan Tuhan. Urusan kita bekerja dan bekerja. Berjuang dan berjuang. Jangan sampai duit akhirat kita ini loncong. Hilang. Mungkin itu aja pesan saya tuh, Pak. Tidak banyak-banyak, Pak. Karena saya yakin ini orang-orang tua saya ini orang baik-baik galau. Ibu-ibu saya itu juga orang baik-baik galau. Jangan sampai nanti kita pindah alam, kita tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya baju, tidak punya makanan. Tidak usah jauh-jauh, jangan sampai di situ, Pak. Di dunia nih baik, kalau ada baju, tidak punya celana, cak mana bentuk gitu, Pak? Bisa Bapak hadir dalam kondangan? Ngapo, Pak? Ada keluar-keluar dari rumah, cak mana nak keluar deh, baju udah ada, celana udah ada. Nah, gawat itu. Kalau kita paksakan diri, apa jadinya? Ditontonan kawan. Wah, lagi lo memang ini. Ini di dunia, baru baju dan pakaian, Pak, tidak ada. Lah jadi gilo gitu, kata kawan. Iya kan, Pak? Makanan dado, minuman dado, segala dado, udah kelaparan, kehausan, kurus kering, cak mana bentuk gitu, cak tengkorak, Pak. Baju lah dado, celana dado, cak tengkorak, cak mana bentuk gitu.
Cak itu juga kalau kita dari Bengkulu ndak ke Harga Makmur, mobil dah ada, motor dah ada, sepeda dah ada, jalan kaki. Pacak belum sampai-sampai saya sini, Pak. Saro nian, Pak. Itu. Oleh karena itu, pada kesempatan malam ini tidak perlu banyak ceramah kita nih. Cuman menceritakan itu saja. Bahwa kehidupan dunia ini adalah gambaran kehidupan berikutnya. Kalau di dunia ini kita butuh duit, uang, untuk membeli rumah, pakaian, kendaraan, makanan, minuman, segala-galanya, ingat, di situ juga sama. Kita butuh rumah, pakaian, tempat, kendaraan, makanan, minuman, perhiasan. Kalau tidak ada duitnya, gawat kita di situ. Saro kita di situ untuk selama-lamanya. Itulah yang dikatakan neraka itu. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, saya yakin dan percaya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya di sini adalah orang baik. Pahalanya lah banyak, duit akhirnya lah banyak. Tapi jangan lupa sholat. Ya Pak? Ya Pak? Bu? Jadilah ceramah kita. Dasar panjang-panjang itu Pak. Ya? Iya, yang penting itu. Iya. Jadi itu dulu ya Pak ya. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi, kita cerita lagi tentang cerita yang lain. Karena cerita ini banyak, ada nuzul Quran, ada Isra Mi'raj kan, macam-macam itu, ada Maulid Nabi. Ya kapan nanti Bapak teringat ke saya, Bapak telepon saya datang. Itu. Nah, kami tuh Pak Abu, kami nak minta kajian tuh agak tinggi dikit. Tergantung pesanan Bapak. Kalau nak tinggi dikit, kita kasih tinggi dikit. Kalau kini kok bukan tidak ditinggikan, karena kita lali tak galau Pak. Hari lama malam pulau, perut kenyang, dilantak kaji tinggi-tinggi, tidur kan lo, kelak. Daripada tidur kan lo, mendingan kita selesaikan. Itu aja Pak ya. Nah, sekarang kita berdoa untuk saudara kita, orang tua kita, paman kita, adik-beradik kita, yaitu Bapak Abdul Khair bin Taharudin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdoa untuk beliau ini. Semoga nanti Allah memudahkan jalannya, memudahkan pendapatannya, memberikan semua yang kita ceritakan hari ini. Itu fasilitas alam berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Karim. Amin ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadzal laili hadarna fi hadratika. Aina hadarna fi hadratika bizzambina katsira. Fadzalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana fi hadzal laili nad'u ilaika ya Allah ala ismuhu Abdul Khair bin Taharudin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' man khalahu waqsilhu fataqabbalhu min innika ya Allah ma'allazina amanu wa minus solihat ma'allazi ahlal jannataka innaka ghafurur rahim. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tahmati minal bala'i dunya balil akhirah azabi dunya zabil akhirah fitnati dunya bil akhirah ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la hawla wala quwata illa billahi alil azim wabil khususan ikhwana ismuhu Abdul Khair bin Taharudin.
Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu'anna wa tadaru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, yang sudah mendoakan saudara kita, orang tua kita, keluarga kita. Semoga doa kita tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan beliau ini sejahtera, bahagia dan surga jua hendaknya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.